Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi di Pandeglang, Banten pada tahun 2023. Sepasang muda-mudi yang mengakhiri pacaran mereka. Tetapi si lelaki ini tidak bisa move on. Sampai terjadi hal-hal yang sangat mengenaskan. Si perempuan akhirnya kehilangan nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Elisa Siti Mulyani, 22 tahun, asli dari Pandeglang, Banten. Dia kuliah di Perguruan Tinggi Universitas Bina Bangsa Serang, Banten, jurusan Sistem Informasi atau Vkom semester akhir. Selain kuliah, dia juga kerja di Biro Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang. Dia punya bisnis makanan ringan online, konten kreator make up. Karena wajahnya yang emang beautiful cantiknya, dia sering jadi model make up artis di wilayah Pandeglang. Elisa ini tipe orang yang rajin, semangat buat cita-cita ke depannya yang mimpi punya wedding organizer. Faiz, teman kerja Elisa, bilang kalau Elisa orangnya periang, baik, ulet, cepet kalau kerja. Pokoknya kalau dia datang tuh, dia yang suka ngerubah suasana kantor. Sebelum kejadian, Elsa pernah pacaran sama lelaki yang namanya Riko Ariska, 21 tahun, asli Pandeglang juga. Rumahnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten. Riko yang nggak ngelanjutin kuliah waktu itu, kerja jadi ojek online. Elisa, Riko udah lama pacaran. 5 tahun mereka pacaran, udah dari sekolah SMA. Di konten-konten TikToknya, orang berdua ini seru, kompak banget. Di video-video TikToknya, dua orang ini katanya kadang-kadang bikin yang jomblo kalau nonton jadi baper. Iyakah? Mesra di sosmed, tapi di dunia nyata siapa yang tahu? Udah banyak contohnya. Anyway, hubungan berpacar-pacaran itu kayaknya bakalan serius ke depannya. Karena masing-masing orang tua mereka memang udah saling tahu, juga merestui. Tapi siapa sangka kalau akhir dari kisah hidup pacar-pacaran Elisa, Riko, yang kelihatan so sweet, yang kelihatan manis juga seru ini bakalan berakhir tragis, yang gak bisa dipakai nalar. Kenapa orang sebaik, secantik Elisa ini harus meninggal di tangan si Riko? Jadi, di balik manisnya pacar-pacaran mereka berdua, ternyata ada sisi pahitnya. Seenggaknya itu yang dirasain sama Elisa. Elisa yang emang tipe orang rajin, pekerja keras, optimis ngelihat masa depan. Dia pengen masa depannya sukses. Dia pengen punya wedding organizer sendiri yang emang butuh modal gede. Dia itu sampai bela-belain kuliah sambil kerja, jualan online, jadi model, konten kreator, banyak sekali kegiatannya. Nah, tapi si Riko ini, menurut Elisa, dia sering males-malesan, juga kebanyakan main-mainnya. Jadinya dua orang ini emang berbanding kebalik. Elisa sering nasehatin Riko buat jangan terlalu males-malesan. Juga udah beberapa kali dia kasih motivasi ke Riko buat nyari kerja yang lebih serius, yang niatnya nanti berdua bisa sama-sama berjuang, bisa sama-sama berhasil, juga sukses di depan hari. Kenyataannya, Riko emang bukan tipe yang kayak Elisa mau. Karena sebab inilah Elisa mulai kepikiran, dia nggak mau jalanin hidup sama orang yang males, nggak punya kemauan buat sukses. Belum lagi Riko dinilai posesif, cemburuan selama pacaran ke Elisa. Yang akhirnya setelah lama timbang-menimbang, Elisa putusin hubungannya sama Riko. Tepatnya, itu di bulan Januari 2023. Mereka broke up, mereka bubaran. Tapi di sini Elisa nggak kasih tahu apa alasannya dia mutusin Riko. Ini yang jadi pertanyaan besar untuk Riko. Dan juga Riko nggak terima hubungannya mereka selesai gitu aja. Apalagi nggak ada alasan yang jelas. Karena emang dasarnya Riko posesif. Dia takut Elisa nanti diambil orang. Riko terus berjuang supaya hubungan mereka ini bisa balik lagi. Riko berkali-kali ngajak Elisa ketemuan, yang akhirnya sampai juga mereka ketemuan. Waktu itu Riko udah siapin kado ulang tahun untuk Elisa. Walau ulang tahun Elisa di bulan Maret,
Tapi kadonya udah dikasih duluan di bulan Februari. Jadi ini emang usaha Riko, bentuk perjuangan buat supaya bisa balikan lagi. Pas ketemuan, Riko langsung tanyain ke Elisa soal apa sih alasannya yang sebenarnya buat mutusin hubungan mereka. Waktu itu Riko punya feeling, prasangka kalau Elisa ini minta udahan karena udah ada yang baru, udah ada lelaki penggantinya. Tapi di situ Elisa sama sekali nggak bilang apa-apa. Besoknya, paginya, jam 8 pagi, dengan hati galau-galau mengsedih, waktu Elisa nggak ada di rumah pergi kuliah, Riko ini datengin rumah Elisa buat nemuin bapaknya Elisa. Mau nanya-nanya sambil mastiin apa bener Elisa udah punya hubungan sama lelaki lain. Dia mau minta tolong juga supaya hubungannya sama Elisa bisa balikan. Tapi Pak Hadi, bapaknya Elisa, nggak bisa jawab apa-apa. Lebih tepatnya karena dia nggak mau ikut campur di masalah mereka berdua. Malah, di situ bapaknya Elisa minta masalah ini lebih baik diomongin kalau nanti Elisa udah pulang. Biar semuanya lebih jelas, karena emang bapaknya bener-bener nggak tahu masalah apapun soal hubungan orang itu berdua. Juga bapaknya nggak mau denger masalahnya itu cuman dari satu pihak aja. Karena nggak nemu jawaban dari bapaknya Elisa soal pertanyaan yang bikin puyeng, yang bikin penasaran di otaknya. Malamnya dia nunggu Elisa pulang dari shift kerjanya jam 10 malam. Karena Elisa emang masuk kerja di shift 2, dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Riko nungguin Elisa pulang kantor. Nunggunya di tempat cukur rambut di seberang jalan depan kantornya. Di situ dia nunggu sampai beberapa jam. Karena terlalu lama Elisa masih belum juga kelihatan keluar dari kantornya, dia pindah nunggu di tugu gerbang pintu masuk Pandeglang. Sampai akhirnya Elisa lewat juga di tempat si Riko nunggu. Elisa dicegat, diajak buat ngobrol. Karena Elisa masih pengen semuanya baik-baik aja walau udah nggak ada apa-apaan lagi, Elisa mau diajak ngobrol. Terus diajaknya Elisa ke area rumah sakit Permata Bunda. Waktu lanjut ngobrol di kawasan rumah sakit Permata Bunda, Riko langsung mohon-mohon minta balikan dan nanya ke Elisa apa alasan yang sebenarnya yang bikin Elisa mutusin dia. Yang akhirnya disinilah, karena udah nggak tahan terus-terusan diteror sama Riko, akhirnya Elisa jujur yang katanya kalau dia udah jalan sama lelaki lain. Disinilah Riko bener-bener kaget juga marah banget, sampai-sampai mereka berdua akhirnya di situ bertengkar. Nggak mau lanjut tengkar, Elisa akhirnya langsung pergi pulang pakai motornya, tinggalin Riko di situ. Tapi yang ternyata Riko nggak mau nyerah, malah ngebuntutin Elisa. Sepanjang jalan pulang, Riko mepet Elisa terus. Waktu udah masuk di jalan yang sepi yang ada di area Stadion Badak Pandeglang, Riko berhentiin paksa Elisa. Dia pepet motor Elisa ke tempat sepi, yang mana emang area ini emang kanan kirinya kebon-kebon. Ditambah waktu itu udah lewat jam 10 malam, jadi emang udah jarang ada orang yang lewat. Tempat itu sepi banget. Di situ Riko marah-marah lagi ke Elisa yang akhirnya lagi-lagi mereka bertengkar. Karena udah kehilangan akal sehatnya, Riko cekek Elisa. Elisa sempat ngelawan, dia gigit tangan Riko. Juga Elisa teriak minta tolong. Karena panik, Riko seret Elisa dari pinggir jalan masuk ke tanah kosong. Ke tempat yang lebih sepi juga rimbun. Ke tempat yang lebih gelap lagi. Disitulah Riko, di tanah kosong tempat pembuangan puing-puing bangunan, Riko ambil kloset jongkok buangan yang dia dapat di situ. Dia hantam kepala Elisa 2 kali pakai kloset itu, yang akhirnya Elisa langsung jatuh nggak berdaya. Kejet-kejet, kejang-kejang sebentar, sampai akhirnya nggak bergerak lagi. Elisa meninggal. Kebetulan lokasi tempat kejadian perkara posisinya ternyata nggak jauh dari asrama sekolah SMK Muhammadiyah. Beberapa anak asrama yang ada ternyata dengar suara perempuan teriak minta tolong. Mereka ini rame-rame datang. Tapi pas mereka datang, Elisa udah kegeletak dalam keadaan yang ngeri banget. Nggak bisa dibayangin, gadis cantik itu harus kehilangan nyawa dengan luka-luka yang ngeri. Bayangin, kloset yang beratnya 8-10 kilo dihantam 2 kali di bagian leher sampai kepala, yang nanti hasil otopsi terangkan kalau tulang leher Elisa sampai patah. Juga ada luka terbuka di bagian leher bekas hantaman kloset itu. Kita lanjut lagi.
Riko langsung kabur. Dia bawa dompet juga laptop Elisa. Riko sempat dikejar anak-anak asrama tadi, tapi nggak ketangkep. Riko berhasil kabur. Waktu Riko berhasil kabur, anak-anak asrama juga beberapa warga lain udah rame di lokasi kejadian. Polisi langsung dapat laporan, langsung ke TKP. Sampai akhirnya keluarga Elisa yang khawatir Elisa belum pulang kayak biasanya, akhirnya tahu informasi penemuan korban. Dan begitu tahu korban adalah Elisa, yang pasti ini ngebuat keluarganya hancur, sehancur-hancurnya. Ngelihat anaknya yang udah tergeletak dalam keadaan nggak bernyawa dalam kondisi yang benar-benar ngeri. Beberapa anak asrama sempat ngelihat Riko kabur, juga sempat ngelihat kalau pelakunya pakai motor NMAX warna biru. Keluarga Elisa langsung curiga ke Riko, karena mereka tahu motornya Riko NMAX warna biru, dan keluarganya juga semua tahu kalau Riko sama Elisa emang lagi ada masalah terakhir-akhir ini. Keluarga Elisa yang didampingin polisi mendatangi rumah Riko, yang ternyata Riko udah ada di rumah. Di rumahnya polisi temuin laptop juga dompet Elisa yang dia bawa pulang tadi, yang bikin polisi makin yakin kalau dia ini emang benar-benar pelakunya. Di situ juga Riko kelihatan gugup dan panik banget, yang akhirnya Riko saat itu juga diangkut polisi. Dalam pemeriksaan interogasi, Riko nggak bisa ngeles, nggak punya pilihan lain selain harus ngakuin semuanya. Dia ngaku karena Elisa yang mantan pacarnya bikin dia sakit hati, bikin dia emosi, jadi spontan ngelakuin itu semua. Dia juga ngaku sangat-sangat menyesali perbuatannya. Berita juga liputan soal kasus ini pun mulai beredar kemana-mana, yang emang bikin semua orang kaget sama kasus ini, terutama warga Pandeglang, terutama teman-teman Elisa. Mereka benar-benar nggak nyangka sama kejadian ini. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang duga mereka berdua ini bisa berakhir kayak gini. Padahal semua temen-temennya ngelihat mereka berdua ini benar-benar couple, benar-benar kelihatan serasi, asik, juga seru di media sosial. Sementara itu di sisi Riko, setelah 2 hari di tahanan, psikisnya mulai nggak stabil. Dia ngalamin stres yang sangat-sangat berat setelah sadar atas kelakuan jahatnya ke Elisa, sampai bikin perempuan yang udah 5 tahun temenin dia harus berakhir kayak gini. Di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 9 Oktober 2023, Riko divonis 15 tahun penjara. Lebih rendah yang sebelumnya dituntut 17 tahun penjara karena tidak ditemuin ada unsur penghilangan nyawa berencana. Tangis ibu Elisa pecah waktu dengar putusan 15 tahun itu. Keluarga ngerasa kecewa sama putusan itu yang dijatuhkan buat Riko. Di pihak keluarga Elisa masih curiga kalau Riko ngelakuin ini semua karena udah direncanakan. Dan keluarganya juga minta polisi terus menyelidiki dan mendalami motif sebenarnya si Riko, yang disebut-sebut sebagai anak polisi berinisial A yang dinas di Lebak, Polsek Banjarsari, kata Razid, paman korban. Walau begitu, kata Komisioner Kompolnas Pungki Indiarti, tidak peduli yang bersangkutan anak siapa, anak polisi atau bukan. Yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Kompolnas akan mengawasi penanganan kasus ini agar penyelidik melakukan lidik-sidik secara profesional dan mandiri dengan dukungan Scientific Crime Investigation. Karena inilah sampai sekarang polisi masih terus menyelidiki lagi supaya vonis hukumannya sesuai dengan apa yang udah dia lakukan, supaya dia bisa dijatuhin hukuman seadil-adilnya. Tapi apapun itu, mau kayak gimana pun hukumannya untuk Riko, Elisa nggak mungkin bangun lagi, nggak mungkin balik lagi. Kasus ini jadi kasus yang mengerikan dalam hubungan pacar-pacaran anak muda. Om sangat prihatin untuk keluarga yang kena musibah. Semoga kasus-kasus kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi. Semoga kasus ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang bucin. Jangan ucapkan atau melakukan sesuatu dalam keadaan emosi. Semoga ada pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.